Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pakai ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله, kepada ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Nikmat Islam dan sunnah ini merupakan nikmat yang paling besar dari semua nikmat yang ada, yang wajib kita syukuri. Betapa banyak orang-orang yang diberikan hidayah di atas Islam tetapi tidak diberikan hidayah di atas sunnah, sehingga banyak yang mereka lakukan dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari siratal mustaqim. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Nikmat ini lebih utama dari semua nikmat yang ada di muka bumi ini. Dan juga kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Antum bersyukur kepada Allah SWT diberikan hidayah taufik untuk menuntut ilmu syar'i. Ini nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Betapa banyak orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah SWT tetapi dia digunakan dia untuk menuntut ilmu syar'i. Antum bersyukur kepada Allah, baik kepada panitianya, penyelenggaranya, baik kepada takmir masjid, baik kepada antum semua yang datang. Dan yang datang tentunya enggak semua dari yang dekat, tapi sebagian juga dari luar kota yang datang ke tempat ini, ke kampus Universitas Gadjah Mada ini. Banyak yang datang dari luar kota. Makanya antum bersyukur diberikan hidayah taufik untuk datang ke tempat ini untuk mengkaji ilmu syar'i, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Dan ini nikmat yang besar. Mudah-mudahan semuanya, saya, panitia, antum semuanya mendapatkan ganjaran dan pahala yang besar dari Allah SWT. Ikhwani fid din, azakumullah, kedatangan kita untuk talabul ilmi merupakan kewajiban, bukan paksaan, tapi kewajiban yang Allah wajibkan atas setiap muslim dan muslimah. Sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan juga kita berjalan untuk talabul ilmi syar'i merupakan jalan menuju sorga. Dan ini yang kita cari. Tujuan hidup seorang mukmin bagaimana dia
masuk ke dalam sorga, itulah kesuksesan yang abadi. Kalau orang masuk sorga, itu sukses. Dunia ini bukan ukuran sukses. Dunia ini fana, dunia ini semu, dunia ini bayang-bayang, dunia ini seperti mimpi. Tapi akhirat merupakan kenyataan, merupakan hakikat kehidupan yang abadi. Dan itu yang kita cari. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, selalu menyebutkan tentang sorga. Dan Allah sebutkan tentang neraka sebagai ancaman bagi manusia supaya mereka berhati-hati. Nabi saja Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menyebutkan tentang sorga, termasuk yang tadi saya sebutkan tentang kewajiban menuntut ilmu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke sorga. Semua disebutkan sorga. Dari surah Al-Baqarah, Ali Imran dan yang lainnya. Antum lihat, Allah menjanjikan semua kepada kita sorga. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannat. Berikan kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka sorga. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im. Orang yang beriman dan beramal soleh, tempat mereka adalah sorga kenikmatan. Itu yang kita cari, bukan dunia. Dunia enggak ada arti apa-apa. Dunia ini, kata Nabi Muhammad SAW, lebih jelek daripada bangkai kambing. Lebih jelek dari bangkai kambing. Dan juga Nabi bersabda SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Kalau seandainya dunia ini berharga meskipun hanya seberat sayap nyamuk, maka Allah nggak akan berikan minum setetes pun juga kepada orang kafir. Hadis ini sahih. Menunjukkan apa? Bahwa dunia nggak ada harganya. Kalau berharga, orang kafir nggak akan dikasih. Jangankan segelas air, setetes nggak akan dikasih. Tapi karena tidak ada harganya dunia ini, maka diberikan segala macam kepada orang kafir. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran, jangan kita tertipu dengan orang kafir. Tujuan kita, Allah ciptakan untuk apa? Allah ciptakan kita untuk apa? Untuk main, untuk bergurau, untuk jalan-jalan, untuk memperbanyak harta, atau untuk ibadah? Untuk ibadah. Dunia Allah sebutkan dengan permainan dan sendau gurau. Tapi kita hidup Allah ciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Aku. Ibadah kepada Allah. Tujuan hidup kita adalah ibadah kepada Allah. Maksudnya ibadah artinya mentauhidkan Allah. Liya'buduni ay liyuwahhiduni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maksudnya liya'buduni ay liyuwahhiduni, agar mereka mentauhidkan Aku. Kemudian Allah lanjutkan dalam surah Az-Zariyat, surah 51 ayat 56. Di 57-nya Allah berfirman, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun." Di ayat 58-nya, "Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah, tidak Aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Aku enggak minta rezeki dari mereka, dan Aku enggak minta makan dari mereka. Kemudian Allah katakan, sungguhnya Allah yang maha pemberi rezeki terus menerus, nggak pernah berhenti. Dan Allah yang maha kuat, Allah yang maha kokoh. Ikhwan fiddin, azakumullah. Ini penting untuk kita yakini bahwa kita hidup ini untuk akhirat, bukan untuk dunia. Itu penting, antum camkan itu. Antum ingat bahwa kita hidup untuk akhirat. Makanya dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Kunu abna al-akhirah wa la takunu abna ad-dunya, fa innal yawma 'amalun wa la hisab wa ghadan hisabun wa la 'amal." Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an wa ardhah, jadilah kalian anak-anak sorga
Jangan kalian jadi anak-anak dunia. Abna al-akhirah, anak-anak akhirat maksudnya anak-anak surga. Jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah amal. Berlomba-lomba kita melakukan amal soleh, enggak ada hisab. Tapi nanti di akhirat yang ada hisab dan tidak ada amal lagi. Disuruh kita jadi anak-anak akhirat, yaitu anak-anak surga. Berlomba-lomba hidup ini untuk beramal soleh. Yang paling asas dalam kita beramal, ya, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Seluruh ibadah tanpa ikhlas nggak ada manfaatnya. Makanya ikhwan fillah, azakumullah, sebelum kita mengkaji tentang bagaimana kita menyambut Ramadan dan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, saya bawakan sedikit berkaitan dengan beberapa prinsip dasar Islam yang perlu antum ketahui. Sebagai muqaddimah yang saya ambil dari buku saya, Prinsip Dasar Islam. Ada 3 poin yang perlu saya sampaikan kepada antum. Yang pertama, bahwa agama Islam ini agama tauhid. Seluruh nabi, seluruh rasul alaihi wassalatu wassalam, semua nabi, semua rasul agamanya Islam. Dan banyak ayat Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa semua nabi, semua rasul agamanya Islam. Dan pokok dari agama Islam inilah tauhid. Maka itu yang didakwakan oleh semua nabi, semua rasul alaihi wassalatu wassalam, bagaimana umat ini mentauhidkan Allah. Jadi wajib untuk kita tegakkan ini. Agama Islam, agama tauhid. Kita semua sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita wajib tahu tentang makna ini. Bahwa makna la ilallah artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Dan la ilallah mempunyai 2 rukun. Yang pertama nafi, yang kedua itsbat. Nafi artinya nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. Nafi artinya menafikan semua yang disembah selain Allah. Itsbat artinya itsbatul ibadah lillahi wahda. Menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Ini semua nabi, semua rasul dakwanya seperti itu. Dari mulai rasul yang pertama Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nuh mengajarkan kepada anak-anaknya dan kepada umatnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. 2 itu harus ada, yaitu yang pertama mengingkari semua yang disembah selain Allah, yang kedua menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah. Makanya ketika orang berdakwah, dakwah itu mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu dakwah namanya. Makanya rukun dakwah ada 2. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 36, bahwa dakwah itu rukunnya 2. Allah berfirman dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 36. Antum catat. Jangan bengong. Catat. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Dan sungguh kami tahu utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya an i'budullah, hendaklah beribadah hanya kepada Allah. Semua nabi, semua rasul mengajak umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Kemudian yang kedua, wajtanibut tagut, dan jauhkan tagut. Tagut kata Imam Malik, kullu ma'ubida min dunillah, setiap apa-apa yang disembah selain Allah. Jauhkan semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Apakah manusia itu menyembah batu, kubur, pohon, matahari, bulan, patung-patung dan yang lainnya? Itu wajib kita ingkari. Dan seorang tidak dikatakan dia bertauhid kepada Allah kecuali dia menegakkan ibadah ini kepada Allah, dan dia wajib mengingkari kepada semua yang disembah selain Allah. Wajib dia ingkari. Itu tauhid namanya.
Nabi menyebutkan demikian. Ketika Nabi menyebutkan man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu minillah faqad haruma damu wa maluhu wa hisabu ala Allah Ta'ala. Barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia mengingkari semua yang disembah selain Allah, maka haram darah dan hartanya, enggak boleh diperangi orang itu. Wajib mengingkari. Jadi kita enggak boleh diam ketika banyaknya terjadi kesyirikan di muka bumi. Paling tidak kalau kita nggak mampu, mengingkari dengan hati. Kalau kita mampu dan kita punya kekuasaan, dengan tangan. Nggak mampu, belum mampu, ya dengan lisan sampaikan. Nggak mampu dengan hati, dan itu selama-lama iman. Kata Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman, kata Nabi. Barang saya melihat kemungkaran, maka dia robah dengan tangannya. Kalau nggak sanggup, dengan lisannya. Kalau nggak sanggup, dengan hatinya. Dan itu yang paling lemah iman. Kalau orang bertanya, bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW ketika Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun? Nabi melihat patung-patung yang ada di Ka'bah. Kenapa Nabi nggak menghancurkan? Kondisi Nabi waktu itu kondisi kuat atau lemah? Lemah. Bahkan ketika para sahabat disiksa karena mengucapkan kalimat la ilaha illallah, belum ada kewajiban sholat, belum ada kewajiban puasa, belum ada kewajiban haji, belum ada kewajiban yang lain. Yang Nabi ajarkan satu kalimat sampai Nabi keliling di Mina. Nabi mengatakan kepada mereka, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan kalimat la ilaha illallah karena akan jaya, akan menang kalian. Ucapkan kalimat itu. Tapi mereka enggak mau. Sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Apabila dikatakan la ilaha illallah, mereka sombong, enggak mau mereka ucapkan kalimat itu. Karena mereka tahu tentang artinya, konsekuensinya. Mengingkari semua yang disembah selain Allah. Makanya ketika Nabi mendakwakan dakwah ini, para sahabat memahami tentang dakwah ini, mereka mengimani dan kuat iman mereka sehingga mereka disiksa, mereka siap untuk disiksa. Bahkan ada sahabat pun dibunuh, tetap dia pertahankan kalimat ini. Di antaranya Yasir, di antaranya Sumayyah, dibunuh oleh orang-orang musyrik Mekah. Nabi lihat, tapi Nabi nggak sanggup, belum ada kekuatan. Cuma Nabi yang mengatakan kepada mereka yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang mereka disiksa karena mengucapkan kalimat ini, Nabi mengatakan, sabron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, janji kamu adalah sorga. Sorga. Karena Nabi belum ada kekuatan. Tapi tetap kita harus mengajarkan ini kepada keluarga kita, kepada umat. Ajarkan mereka untuk beribadah kepada Allah, menjauhkan syirik. Ketika punya kekuatan, lakukan. Seperti yang lakukan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Punya Nabi Ibrahim sendiri. Tapi dia meskipun sendiri, Allah katakan umat. Sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, umat Nabi Ibrahim. Imamul Hunafa, Abul Anbiya, Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah mengatakan, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakun minal musyrikin. Sendiri, tapi dikatakan oleh umat dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl. Maka Ibrahim menghancurkan patung-patung itu untuk mengajak mereka berpikir. Mengajak mereka berpikir, kok patung disembah? Nggak bisa apa-apa tuh. Tidak bisa mendengar, tidak bisa berkata, apalagi memberikan rezeki, mencipta, nggak bisa. Maka sampai Ibrahim mengatakan dalam surah Az-Zukhruf, kata Ibrahim alaihissalatu wassalam, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ada barok, berlepas diri dari semua yang disembah oleh bapak dan kaumnya, menyembah patung, menyembah kubur, menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah bintang, menyembah bulan. Aku berlepas diri. Ilal ladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Siapa yang menciptakan? Allah SWT. Fa innahu sayahdin.
Allah pasti akan menunjuki aku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Allah jadikan kalimat ini, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimat yang kekal pada anak cucunya agar mereka kembali kepada kalimat ini. Antum lihat ayatnya dalam surah Az-Zukhruf, surah 43 ayat 26 sampai 28. Jadi Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk mengatakan demikian kepada bapaknya dan kaumnya. Jadi tauhid itu artinya mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan mengingkari semua yang disembah selain Allah. Ini rukun daripada dakwah. Mengajak umat untuk mentaati Allah dan mereka menolak atau mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Kalau ini dakwakan di masyarakat ini, para dai ini mendakwakan ini, insya Allah sedikit demi sedikit akan tersingkir ini semua kesyirikan yang ada. Tapi kalau kita lihat nyatanya di Indonesia ini, kesyirikan bertambah banyak, bukan berkurang. Tambah banyak orang berbuat syirik. Karena apa? Dai-nya tidak fokus untuk mendakwakan dakwah tauhid. Ini harus diulang-ulang ribuan kali, ribuan kali dakwah ini. Antum lihat Nabi Nuh alaihi salam mendakwakan dakwah tauhid berapa tahun? Berapa tahun? 950 tahun. Siang malam mendakwakan dakwah tauhid. Dan Nabi Muhammad SAW terus mendakwakan dakwah tauhid. Siang malam. Enggak pernah berhenti. Terus menerus. Selama 23 tahun. Sampai 5 hari menjelang wafatnya, Nabi tetap mendakwakan dakwah tauhid. Sampai Nabi mengatakan kepada para sahabat, Nabi bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya masajid. Mudah-mudahan Allah melaknat orang Yahudi Nasrani karena mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Sebagai tempat ibadah. Kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Artinya kubur-kubur nabi jadikan sebagai tempat ibadah. Kubur, kemudian setelah itu dibangun masjid. Atau ada masjid, di dalamnya kemudian dikubur yang wakafnya atau yang lainnya. Yang lama-kelamaan dia diapakan? Disembah. Jadi ini harus tegak ini dakwah ini. Kalau terus didakwakan orang akan sadar, akan paham tentang tauhid. Saya dulu awal ngisi di masjid UGM ini bukan di sini dulu, di Masjid Mardia. Itu ada kuburnya itu. Itu 32 tahun yang lalu saya ngisi. Ya mungkin sebagian antum belum pada lahir. Saya sudah bilang kita boleh ngadakan daurah di tempat ini tapi nggak boleh sholat di masjid ini, nggak boleh. Itu 32 tahun yang lalu. Boleh ngadakan daurah tapi sholat di sini nggak boleh. Karena nggak boleh sholat di masjid yang ada kuburnya, tidak boleh. Saya bacakan hadis-hadis yang banyak, riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Itu 32 tahun yang lalu. Nggak tahu masih ada atau tidak. Wallahu a'lam. Masih ada ya? Berarti belum ada perubahan, masih tetap seperti itu. Nggak boleh kita. Mestinya kita ingatkan. Karena apa? Orang akan menyembah nantinya. Yang ada di Indonesia ini banyak nggak orang menyembah kubur? Banyak. Dalam Islam nggak boleh. Ini syirik. Syirkun akbar, bukan syirik kecil. Ini harus terus kita dakwakan, kesian. Kalau mereka terus dalam kesyirikan dan mati dalam syirik, kata Allah tempatin neraka. Seluruh amalnya hapus semuanya. Salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, sedekahnya hapus semuanya, kata Allah. Allah yang mengatakan demikian dalam Al-Quran, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunan minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik akan hapus seluruh amalmu dan engkau termasuk orang merugi. Kalau orang terus berbuat syirik sampai dia meninggal dunia, kata Allah, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa berbuat syirik, maka diharamkan bagi dia sorga, diharamkan sorga, tempat tinggalnya neraka, dan orang yang zalim enggak ada penolong. Ini semua dalil ayat Al-Quran ini. Jadi kita nggak main-main. Dakwah ini tauhid, harus terus. Semua dai-dai harus mendakwakan tauhid. Dari satu kitab ke kitab lain isinya tauhid. Dari Ushul Tsalatsa, Kasyfus Syubuhat, Kitab Tauhid, Qawaidul Arba,
Terus akidah wasatiyah dan yang lainnya itu harus berganti terus, berulang, dikaji sampai kita paham dan dakwah kepada umat ini diingatkan. Kita ini dakwah yang hak ini, dakwah tauhid. Makanya para dai ini sibuk dengan dakwah apa? Tauhid. Bukan sibuk dengan apa? Dengan politik, bukan. Bukan politik. Kita urusannya bagaimana membina umat ini, membina bangsa ini, mencerdaskan bangsa ini agar menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang saleh, karena bumi ini akan diwariskan oleh orang-orang saleh kata Allah dalam Al-Qur'an. Bukan oleh politikus, orang-orang saleh. Ini yang harus kita bina. Dakwah ini harus terus siang malam kita dakwakan dakwah tauhid. Bukan ngajak orang buat demo. Itu enggak ada dalam Islam tuh. Yang pertama mulai demo siapa? Khawarij. Yang pertama mulai demo. Itu ngerusak. Islam tidak senang pada kerusakan. Islam membawa kepada kedamaian. Agama Islam agama yang indah, membawa kepada kedamaian, membawa kepada keselamatan, membawa manusia ke sorga. Itu yang harus diulang-ulang biar ingat itu. Karena dakwahnya para anbiya semuanya seperti itu. Antum lihat Nabi Aisyah mengatakan di dalam Sahih Bukhari, pertama kali yang Nabi dakwakan kepada orang-orang musyrik Mekah, wa dzakara al-jannata wan nar. Disebutkan oleh Nabi sorga dan neraka, sorga dan neraka, terus siang malam disebutkan supaya orang sadar bahwa tujuan hidup adalah sorga. Jangan sampai mereka masuk neraka. Tapi sekarang kan nggak, jarang disebutkan itu. Pembahasannya lebih banyak masalah apa? Fikih, tauhid nggak kenal akhirnya, nggak tahu. Paham antum? Ini yang pertama. Kalau saya mau bicara panjang nih, untuk ini aja bisa 2 jam lebih. Akhirnya nggak bahas soal Ramadan nanti. Yang kedua agama Islam agama yang mudah. Islam agama yang mudah. Mudah, nggak sulit agama Islam ini. Seluruh syariat Islam ini seluruhnya mudah, nggak ada kesulitan. Allah berfirman di tengah-tengah ayat puasa, di tengah-tengah ayat puasa, di ayat 185 surah Al-Baqarah, Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki kepada kalian kesulitan. Agama Islam ini agama mudah. Antum ingat itu. Mudah semuanya, semua syariat Islam semua mudah. Enggak ada yang sulit. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, inna hadzal dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam agama yang mudah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Agama Islam agama yang mudah. Mudah semua agama Islam ini. Mudah. Jadi semua syariat mudah. Tentang apa? Tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang rumah tangga, tentang segala macam, semuanya mudah. Nggak ada yang sulit. Tentang sholat, puasa, zakat, haji, umrah atau yang lain, semuanya mudah. Nggak mungkin Allah menurunkan agama yang akan menyulitkan manusia, nggak mungkin. Makanya Allah berfirman dalam surah Thaha di awal-awal, Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Thaha, kami tidak turunkan Al-Qur'an untuk menyusahkan manusia. Kami tidak turunkan Al-Quran untuk menyusahkan manusia. Jadi justru untuk memudahkan manusia. Jadi Islam ini mudah. Jangan orang mengatakan agama Islam sulit. Tidak. Mengikuti Quran wa sunnah ala fahmi salaf mudah, tidak sulit. Semua mudah. Nggak mungkin Allah turunkan agama yang menyusahkan manusia, tidak mungkin. Itu harus kita ingat tuh. Semua agama Islam mudah. Kemudian kalau ada orang mengatakan agama ini sulit, berat bagi saya, itu disebabkan karena kebodohan dia tentang agama, atau disebabkan karena dia banyak dosa dan maksiat, atau disebabkan karena dia dikuasai oleh hawa nafsu, atau dia mengikuti orang banyak sehingga sulit dia untuk menerima kebenaran. Makanya orang banyak itu ukuran kebenaran atau bukan? Bukan. Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Sama juga nenek moyang bukan ukuran kebenaran. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran,
ketika para nabi dan para rasul mengajak mereka untuk kembali kepada jalan yang benar, alasan mereka, nenek moyang kami dari dulu seperti ini. Dan sekarang pun seperti itu juga. Kalau diajak kepada Quran dan Sunnah yang benar, ini sudah ajaran nenek moyang. Nenek moyang bukan ukuran kebenaran. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 170, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, qalu, mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapati nenek moyang kami melakukannya. Kata Allah, apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka? Padahal mereka la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Tidak mereka berakal, tidak berfikir, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Tidak mereka berfikir dan tidak mendapatkan petunjuk. Dan itu ada beberapa ayat lagi yang mereka beralasan dengan nenek moyang. Nenek moyang bukan kebenaran. Jadi itu yang membuat mereka susah untuk meninggalkan kebiasaan yang sekian lama. Tapi kita harus tekankan bahwa ini yang benar, mengikuti Quran dan Sunnah, dan ini mudah, justru ini yang membawa manusia ke sorga. Jelaskan kepada mereka. Dan terus nggak cukup sekali. Kemudian yang ketiga, agama Islam adalah agama yang sudah sempurna. Nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Islam, agama yang sudah sempurna. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, surah yang ke-5 ayat 3. Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Sempurna agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sudah sempurna, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Makanya dikatakan oleh Ibnu Katsir, tidak ada agama kecuali agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nggak ada syariat kecuali syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, tidak ada tarekat kecuali tarekat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada hakikat kecuali hakikat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sempurna agama Islam ini, nggak boleh kita tambah, nggak boleh kita kurangi. Makanya Nabi Muhammad SAW meninggalkan agama Islam ini dalam keadaan putih bersih, malamnya seperti siangnya. Kalau orang menyimpang dari yang putih bersih ini, pasti dia akan binasa. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Kata Nabi SAW, taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Kata Nabi, aku tinggalkan agama Islam ini kepada kalian dalam keadaan putih bersih, malamnya seperti siangnya, tidaklah menyimpang dari yang putih bersih ini, melainkan orang itu pasti binasa. Jadi putih bersih, nggak ada bercak-bercak syirik, nggak ada bercak-bercak bid'ah, nggak ada bercak-bercak khurafat, tidak ada, bersih. Nabi tinggalkan agama Islam ini. Makanya kita wajib mengikuti jalan yang lurus ini, agama yang putih bersih ini. Jangan mengikuti agama kebanyakannya manusia atau nenek moyang, jangan, pasti sesat nanti. Justru ikuti yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW, Al-Quran wa Sunnah, dan diamalkan para sahabat, itu yang kita ikut. Jangan nambah-nambah. Yang gak ada pada zaman Nabi, jangan kita lakukan, yang berkaitan dengan ibadah. Kalau dunia, Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunia. Kalau keduniaan, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Mau bikin mobil, mau bikin pesawat, mau bikin komputer, kalian lebih tahu tentang dunia. Tapi kaitan dengan ibadah, harus ada contoh. Orang mengadakan puasa tertentu, umpamanya puasa mutih, ada nggak itu di Indonesia? Ada.
Mana keterangannya? Ini ibadah. Dalilnya ada apa enggak? Ada orang mengadakan sholat berapa hari yang lalu, malam nisfu Sya'ban. Mana dalilnya? Ini ibadah. Yang dikatakan sholat alfiyah 100 rakaat, setiap rakaat baca 10 surah Al-Ikhlas. Maka dikatakan 1000 alfiyah, alf 1000. Mana dalilnya? Ini ibadah. Atau mengadakan cara-cara salawatan tertentu rame-rame, ini ibadah. Kalau ibadah yang ditanya apanya? Dalilnya, contohnya ada atau tidak. Ini ibadah. Nggak bisa orang mengadakan suatu dalam ibadah. Karena apa? Nabi sudah jelaskan. Yang membawa manusia ke sorga Nabi sudah jelaskan. Yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan. Sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum. Kata Nabi SAW, tidak tersisa sedikit pun dari agama Islam ini. Artinya aku sudah jelaskan semuanya. Yang membawa manusia ke surga aku sudah jelaskan. Yang membawa manusia ke neraka aku sudah jelaskan. Lengkap semuanya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kemudian di dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwa Nabi sudah ingatkan kepada kita tentang kesempurnaan agama ini. Sampai pernah Salman Al-Farisi, Salman Al-Khair, ditanya oleh kaum musyrikin, apakah Nabi kamu mengajarkan kepada kamu segala sesuatu sampai tentang tata cara buang air? Dijawab oleh Salman, ajal. Iya. Itu na'am. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Iya. Artinya Nabi mengajarkan kepada kami semua sampai tentang tata cara buang air. Kalau tentang tata cara buang air diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, apalagi tentang akidah, tentang tauhid. Gak mungkin Nabi nggak mengajarkan. Tentang ibadah Nabi ajarkan lengkap. Ini harus kita pahami ini. Makanya Nabi mengingatkan kepada kita semuanya dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang enggak ada contohnya, maka tertolak. Ibadah yang enggak ada contoh tertolak. Makanya ibadah-ibadah yang enggak ada contohnya, yang Nabi enggak contohkan, dikatakan apa? Dikatakan apa? Bid'ah. Yang pertama kali mengatakan bid'ah siapa? Rasulullah SAW. Dan mengatakan semua bid'ah itu sesat siapa? Rasulullah SAW. Nabi yang mengatakan. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Kata Nabi SAW, jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama, karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini harus kita pegang ini, ya. Sebab banyak timbul bid'ah-bid'ah yang ada yang kita justru ingatkan. Kita wajib sebagai seorang dai mengingatkan umat manusia jangan sampai mereka jatuh dalam perbuatan bid'ah. Karena masalah ini bukan masalah kecil. Ketika orang jatuh ke dalam perbuatan bid'ah, maka disebutkan dalam hadis yang tadi amalnya diterima atau tertolak? Tertolak. Bukan hanya itu, bahwa bid'ah itu dicintai oleh iblis. Bahkan juga Nabi menyebutkan bahwa bid'ah itu membawa manusia kemana? Ke neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Nabi yang mengatakan semua bid'ah sesat dan semua kesesatan tempat neraka. Nabi SAW mengatakan, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam sunannya. Itu 3 pokok yang perlu saya sampaikan sebagai muqaddimah. Sekarang kita akan masuk pembahasan kita
yang berkaitan tentang masalah puasa, dan tentunya kita cukupkan waktunya dengan apa yang ada. Mudah-mudahan cukup waktunya kita ini. Tentang yang awal yang kita bahas di sini sebelum masuk berkaitan dengan puasa. Puasa ini merupakan kewajiban rukun Islam yang keempat. Sebagian ulama menyebutkan yang keempat setelah zakat, ada yang menyebutkan yang ketiga syahadat, sholat, puasa. Ada yang menyebutkan syahadat, sholat, zakat, puasa, kemudian haji. Semuanya benar. Bisa disebutkan sebagai yang ketiga, bisa juga disebutkan sebagai yang keempat. Ikhwani fiddin, azakumullah. Berkaitan tentang masalah menyambut Ramadan. Ini banyak orang penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Sebelum kita bahas masuk kepada Ramadannya, ini penyambutan Ramadan. Ya. Penyambutan Ramadan di mana-mana banyak sekali, dengan berbagai macam acara yang mereka lakukan. Di antaranya yang saya sebutkan di sini. Yang pertama termasuk yang penyimpangan ini nyekar. Apa itu nyekar? Nyekar itu tradisi ziarah kubur atau menjemput arwah leluhur yang telah meninggal. Tujuannya ya macam-macam sudah. Kemudian menabur bunga dan segala macam. Soal ziarah kubur pada hakikatnya disyariatkan dalam agama Islam. Perhatikan, tolong semuanya dengarkan baik-baik supaya tidak salah paham. Ya, ziarah kubur pada hakikatnya disyariatkan dalam Islam. Yang menyuruh ziarah kubur Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Disuruh untuk ziarah kubur. Tapi tujuan ziarah kubur yang pertama yaitu mengucapkan salam. Yang kedua tujuan ziarah kubur mendoakan si mayit. Karena mereka butuh doa orang yang hidup. Yang ketiga yaitu supaya kita ingat kepada apa? Mati, ingat kepada akhirat. Tiga itu tujuan ziarah kubur. Ini dianjurkan. Tapi ketika ziarah kubur itu seperti yang disalahgunakan oleh sebagian orang, menjelang Ramadan ziarah ke kubur-kubur wali Songo, dengan tujuan minta di sana, minta supaya diberikan barokah, dimudahkan rezekinya, supaya mudah jodohnya, enteng jodohnya, supaya tetap jabatannya, supaya terpilih dalam pilkada. Ini semuanya syirik. Paham ini? Syirik ini. Minta-minta kepada kubur secara akal yang waras, masuk akal nggak? Secara akal nggak masuk akal. Gimana orang sudah meninggal, dimandikan, dikafankan, disolatkan, digotong, dibawa ke kubur, sampai di kubur orang datang berbondong-bondong minta. Akalnya bisa terima. Apalagi syariat. Nggak ada seorang sahabat pun yang datang ke kubur Nabi ketika terjadi berbagai macam peristiwa yang besar. Apakah kemarau, apakah peperangan yang terjadi, atau ketika orang-orang Madinah terbunuh di zaman Hajjaj bin Yusuf, nggak ada yang datang ke kubur Nabi minta tolong. Nggak ada. Semua larinya kepada siapa? Kepada Allah. Yang bisa menghilangkan bahaya hanya Allah. Yang bisa memberikan manfaat hanya Allah. Sampai Allah mengatakan, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Apabila kalian tertimpa oleh bahaya, musibah, petaka, penyakit atau yang lainnya,
Tidak ada yang dapat menghilangkan itu kecuali hanya Allah. Allah sebutkan dalam surah Yunus ayat 107. Nggak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah. Makanya ketika mereka ziarah kubur tujuannya untuk minta sesuatu, ini nggak boleh dalam Islam. Ini syirik. Dan ini masih dilakukan banyak. Orang kalau ziarah ke kubur wali bukan satu mobil, berbis-bis. Tapi sedikit orang yang mengingatkan. Ini harus terus kita ingatkan. Justru kita sayang kepada mereka. Kita ingatkan itu karena apa? Sayang kepada mereka. Kalau mereka jatuh dalam kesyirikan, tadi saya sebutkan akibatnya apa kalau syirik itu? Amalnya semua hapus. Mereka hidupnya susah. Mereka telah berbuat kezaliman yang amat besar. Tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Kemudian Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka. Justru kita ingatkan dan terus kita ingatkan ribuan kali ini karena kita sayang kepada kaum muslimin. Justru yang zolim, yang kejam para ustadz dan kiai yang membiarkan demikian orang berbuat syirik. Nggak pernah dijelaskan kepada umat itu bahwa ini perbuatan syirik. Karena orang mati nggak bisa mendengar apa-apa, nggak bisa mendengar apa-apa. Hatta dia seorang wali nggak bisa mendengar apa-apa. Yang bisa mendengar hanya Allah. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Engkau nggak bisa memberikan dengar kepada orang di kubur, nggak bisa. Allah juga mengatakan kalau engkau berdoa kepada mereka, kepada patung, kepada kubur, yang dikubur siapa yang dikubur? Kamu berdoa, nggak bisa menjawab mereka, nggak bisa mendengar. Kalau mereka mendengar nggak bisa menjawab. Sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'ukum mithlu khabir. Jika kalian berdoa kepada mereka, mereka nggak bisa mendengar. Kalau seandainya mereka mendengar, mereka nggak bisa menjawab. Dan mereka akan mengingkari kesyirikan kalian nanti pada hari kiamat. Ini masih terjadi. Nah sekarang dia tidak minta sekarang. Tidak minta, tapi menentukan ziarahnya sebelum Ramadan. Ini juga nggak ada. Ziarah kubur dianjurkan kapan waktu saja, tapi menetapkan 1 hari atau 2 hari menjelang Ramadan atau di saat pas Id. Nggak ada contoh dari Rasulullah SAW. Ziarah kubur masuk ibadah apa bukan? Ibadah. Nggak boleh kita menentukan yang seperti itu. Jadi Indonesia masih banyak ini yang disilakan dengan nyekar. Kemudian juga yang lainnya lagi, penyimpangan yang terjadi dalam menyambut Ramadan seperti ruahan. Ruahan ini arwahan ya. Artinya ritual tradisi yang bisa dilakukan pada malam menjelang masuk bulan Ramadan dalam rangka mengirim doa kepada para arwah leluhur. Mendoakan kepada mereka dianjurkan. Kan tujuan ziarah kubur itu mendoakan. Tapi seandainya kita nggak ziarah, kita mendoakan sampai kapan waktu aja. Tapi menentukan ketika menjelang Ramadan nggak ada contohnya. Nggak ada contohnya seperti itu. Kemudian munggahan ini dari bahasa Sunda ini unggah, makan sepuasnya. Kan kalau mau Ramadan sepertinya dia nggak pernah makan tuh, tiap hari nggak pernah makan. Sepertinya. Ya. Akhirnya sebelum Ramadan karena kita mau puasa sebulan penuh makan dulu. Ini tradisi yang nggak bagus seperti ini. Kita pasti makan. Atau kita puasa juga pasti kita buka. Pasti. Udah pasti. Maka dalam kajian-kajian saya itu saya nggak mau kajian itu ada makanan. Karena nggak akan ketemu antara ngaji dengan makan. Yang lebih kuat apanya? Makan yang lebih kuat. Saya nggak mau kalau pengajian makan, nggak ada. Makan, makanya saya bilang nggak boleh bawa makanan. Sebab itu kalau udah makan, ya hilang pengajiannya hilang. Yang ingat makannya itu. Kalau ini enggak, dia rame-rame makan-makan seolah-olah dia nggak akan makan lagi sudah. Ini enggak benar. Kebiasaan yang tidak baik. Dan ini harus diluruskan ini. Kalau memberikan makan kapan waktu aja. Kalau ngundang makan orang boleh aja. Tapi tidak harus menentukannya sebelum puasa dengan rame-rame, bahkan juga
banyak juga menghabiskan biaya, dan juga terjadi ikhtilat dan maksiat dan yang lainnya. Kemudian juga diantara lagi menyambut Ramadan dengan, kalau orang Jawa apa bilang, padusan, adus, mandi bersama, sampai laki perempuan campur aduk. Mungkin selama ini nggak pernah mandi kali dia, sebelum Ramadan baru mandi dengan keramas dan segala macam. Ini nggak ada yang seperti ini. Mandi yang wajib itu ketika orang mau sholat Jumat, atau ketika dia bersih dari haid atau nifas, atau dia junub, dia wajib mandi. Tapi menjelang Ramadan untuk mandi nggak ada. Kalau mau Jumat dianjurkan kita untuk mandi, bahkan wajib. Nabi memerintahkan, sampai Nabi mengatakan, guslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi pada hari Jumat itu wajib bagi orang yang sudah baligh. Hadisnya sahih, dikeluarkan oleh imam yang 7 akhrajahu sab'ah. Artinya Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Kemudian yang sering juga orang pasang, ini yang keempat ya, padusan. Ini enggak ada ini, karena dianggap itu barokah dengan mandi itu. Bahkan mandinya bukan hanya ini, di tepi sungai, di pantai ramai laki perempuan telanjang maksiat. Ini enggak benar, bukan dari Islam ini. Terus juga sesajen, kalau sesajen ini sudah terbiasa sepanjang tahun orang pasang sesajen. Ini perbuatan apa? Syirik. Karena sesaji buat jin, buat roh-roh tertentu. Dan ini nggak dibenarkan dalam Islam. Kemudian juga seperti yang lainnya, pesta kembang api, beduk. Nah, di sini ada beduk ini. Beduk itu bukan dari Islam. Ingat tuh, beduk bukan dari Islam dan bukan syiar agama Islam. Beduk bukan dari Islam dan beduk bukan syiar agama Islam. Dan beduk ini sangat mengganggu. Dan ini kalau sudah Ramadan sama Idul Fitri, ini mulai orang beduk. Pukul beduk setiap hari. Ini mengganggu kaum muslimin. Ini di buku Hukum Lagu, Musik, dan Nasyid. Saya jelaskan di sini tentang beduk. Supaya antum juga tahu, karena ini mengganggu benar ini. Karena ini bagian daripada alat musik ini. Beduk dalam syariat Islam, beduk adalah alat musik yang dianggap sebagai syiar Islam. Padahal alat ini sama dengan alat musik yang lain, hukumnya haram. Beduk digunakan untuk memanggil orang sholat 5 waktu di sebagian masjid di Indonesia dan tempat lainnya. Beduk ini dipakai pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, di bulan Ramadan untuk meramaikan takbiran dan yang lainnya. Dan dianggap sebagai syiar untuk membangunkan orang-orang sahur dan yang lainnya. Disebutkan bahwa menabuh beduk ini tidak memiliki hubungan apapun dengan ajaran Islam. Karena beberapa alasan berikut ini. Beduk bukan dari agama Islam. Yang kedua, menabuh beduk adalah kebiasaan orang-orang kafir, ahlul kitab, dan ada dalam keyakinan animisme dan dinamisme yang digunakan untuk memanggil roh-roh nenek moyang mereka. Beduk tidak termasuk dalam syiar agama Islam, dan beduk tidak ada hubungannya dengan ibadah-ibadah dalam Islam, sama sekali nggak pernah ada. Menabuh beduk adalah perbuatan bid'ah dalam agama Islam. Menabuh beduk termasuk tasyabbuh dengan orang-orang kafir, sedangkan menyerupai orang kafir tidak boleh. Beduk disukai oleh iblis dan syaitan. Beduk tidak disukai oleh Rasulullah SAW dan para malaikat dan para sahabat. Menabuh beduk mengganggu kaum muslimin. Menabuh beduk mengganggu tetangga, orang yang sedang tidur atau orang sakit. Menabuh beduk termasuk membuang-buang waktu. Menabuh beduk perbuatan yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya. Dan yang lainnya saya sebutkan. Bahkan nggak ada ganjarannya, nggak ada pahala. Tapi orang bergantian mukul beduk. Ya. Dan untuk memanggil sholat, yang ada apa? Adzan. Dan adzan itu hanya ada untuk sholat yang 5 waktu aja. Kalau orang memanggil adzan pada sholat id, jatuhnya perbuatan apa? Bid'ah, nggak ada contoh. Jadi adzan itu hanya sholat yang 5 waktu adzan.
bukan beduk. Beduk bukan dari Islam. Adzan hanya untuk sholat lima waktu. Makanya adzan nggak ada. Mengadzankan bayi nggak ada. Mengadzankan orang mati di kuburan nggak ada. Emang orang mati mau sholat? Nggak ada. Adzan itu dikumandangkan sebagai syiar agama Islam yang besar untuk sholat lima waktu. Makanya ketika ada orang menghina tentang adzan ini menghina agama Islam dan penghinaan yang besar. Itu harus diberikan hukuman yang berat bagi orang-orang yang menghina agama Islam ini. Karena syiar. Sampai untuk menentukan negara itu Islam atau bukan Islam dengan adzan. Dalam Sahih Bukhari disebutkan Nabi ketika akan menyerang satu kaum, Nabi tunggu dulu lihat. Kalau Nabi dengar adzan, Nabi nggak jadi menyerang. Tapi ketika Nabi nggak dengar adzan, diserang orang-orang itu. Berarti mereka bukan orang Islam. Jadi syiar agama Islam yang besar masalah adzan ini. Nggak boleh dicela, nggak boleh dihina. Kemudian tradisi yang lain lagi yang tidak dari Islam, tradisi maaf-maafan. Nggak ada ini. Nggak akan diterima puasa Ramadan kalau seorang belum maaf dengan yang lainnya. Seorang istri belum minta maaf kepada suaminya. Nggak ada ini. Nggak ada asalnya itu hadisnya. Tapi itu disebarkan. Minta maaf bagus dan memaafkan bagus. Tapi ketika orang itu berbuat kesalahan, tapi menentukan ketika mau Ramadan itu maaf-maafan tidak ada dalam Islam. Dan masih banyak lagi yang dilakukan oleh kaum muslimin seperti tadi itu, beduk, kembang api dan segala macam itu bukan dari Islam itu, dari orang-orang kafir, nggak boleh ditiru. Sekarang kita akan bahas ikhwan fillah yang berkaitan dengan masalah puasa ini. Sebagaimana antum sudah ketahui bahwa tentang wajibnya puasa Allah syariatkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah menyebutkan tentang puasa ini dari mulai ayat 183 sampai ayat 187 di surah Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah di ayat 183 yang Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini disebutkan diwajibkan kepada orang beriman berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Allah menyebutkan tentang orang-orang beriman. Ini panggilan sebagai panggilan kemuliaan bagi seluruh orang beriman untuk berpuasa. Dan kewajibannya yaitu hanya pada bulan Ramadan. Dan diwajibkan puasa ini pada tahun kedua Hijriah. Setelah Nabi hijrah, pada tahun kedua Hijriah diwajibkan puasa Ramadan. Sebelumnya Nabi telah menganjurkan para sahabat untuk puasa Asyura. Asyura itu tanggal berapa? Asyura tanggal berapa? 10 Muharram. Karena sebaik-baik puasa pada bulan Muharram. Maka Nabi menganjurkan para sahabat untuk puasa pada tanggal 10 Muharram. Bahkan ditekankan untuk puasa. Bahkan anak-anak pun dianjurkan untuk puasa. Tapi setelah turun ayat ini surah Al-Baqarah ayat 183, maka puasa Muharram menjadi sunnah. Awalnya ditekankan untuk puasa. Dan kemudian pada tahun 9 Nabi mengatakan la in baqitu ila qabil la asuman natasi. Kalau seandainya la asuman natasi, kalau seandainya tahun berikutnya itu kalau seandainya aku masih hidup pada tahun berikutnya, tahun depannya, aku akan puasa pada tanggal 9 Muharram, Tasu'a. Tapi begitu tahun ke-10-nya Nabi meninggal dunia. Tapi Nabi sudah anjurkan, di bulan Muharram ada puasa 2 hari, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Sekarang kita bahas tentang puasa ini. Yang pertama,
tentang makna puasa. Yang pertama, as-siyam secara logo artinya al-kaffu wal imsak. As-siyam artinya al-kaffu wal imsak, artinya menahan diri. Yang dimaksud secara syar'i yaitu al-imsak 'anil ta'ami wasyarabi wal wiqa'i bi niyatin khalisatin lillahi 'azza wa jal fi jami'in nahar. Atau dengan kata lain, min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Yaitu puasa itu menahan diri dari makan, minum, bersetubuh dengan niat karena Allah Azza wa Jal. Min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Sebagaimana Allah berfirman, "Tsumma atimmu siyama ilal lail." Kemudian adalah kalian sempurnakan puasa itu sampai malam, maksudnya sampai terbenam matahari, sampai ghurubus syams. Itu yang pertama. Yang kedua tentang keutamaan puasa dan juga bulan puasa. Kalau keutamanya banyak, dan ini nanti antum bisa akan sering dengar ini. Ini kita nggak banyak bahas, karena nanti antum sering dengar di bulan Ramadan orang membahas tentang keutamaan puasa. Puasa ini sangat utama, bahkan sebagai perisai dari api neraka. Kata Nabi SAW, "Asyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar." Kata Nabi, puasa itu perisai yang seorang dia menjaga dirinya dengan puasa itu dari api neraka. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Jabir dan sanadnya sahih. Dan puasa juga memasukkan orang ke dalam sorga. Dan ini yang kita ingat, Nabi selalu menyebutkan ketika menyebutkan tentang kewajiban-kewajiban, apakah itu sholat, puasa, atau dari mulai wudu, sholat, puasa, zakat, haji. Nabi selalu mengiringi dengan kalimat sorga. Itu antum ingat itu. Bahwa kita melakukan ini mengharapkan sorga dari Allah SWT. Jadi bukan sekedar kita melaksanakan begitu aja, tapi harus dipenuhi syarat-syaratnya. Syaratnya ibadah ada berapa? Syaratnya ibadah ada berapa? 2. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba. Tapi di samping itu juga rukun ibadah itu ada berapa rukunnya? Kalau syarat semuanya nyebut, kalau giliran rukun diam semuanya. Rukun ibadah berapa? Ada? Iya, sebutkan. Iya, rukun ibadah 3. Yang pertama cinta, yang kedua takut, yang ketiga roja, mengharap. Al-hubbu wal-raja'u wal-khawfu. Cinta, ketika dia melakukan ibadah, itu ada 3 rukun yang dipenuhi, yaitu dia melaksanakan karena cinta kepada Allah Taala. Dia melaksanakan ibadah itu karena dia mengharap ganjaran dan pahala dari Allah Taala. Kemudian apa? Dan takut kepada azab Allah. Dan ini selalu disebutkan oleh para nabi dan para rasul ketika dakwah. Kecintaan kepada Allah, mengharap surganya, dan takut kepada azab Allah. Maka nabi-nabi ingatkan tentang apa? Tentang azab. Sampai nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam mengatakan dalam dakwahnya, "Inni akhafu alaikum azab yaumin azim." Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Sesungguhnya aku takut kepada kalian azab di hari yang besar nanti dari kiamat. Jadi orang itu ketika dakwah itu harus diberikan rasa takut. Makanya dakwah para nabi itu basyir, yang kedua apa?
nadhir. Allah berfirman dalam surah Saba, wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyira wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Di surah Saba di ayat 28 Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyira wa nadhira, dan tidak kami utus engkau Muhammad melainkan untuk seluruh manusia, memberikan kabar gembira dan mengancam. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Yang harus dalam dakwah ini memberikan kabar gembira. Dengan apa? Sorga. Kemudian mengancam dari apa? Api neraka. Hatta orang-orang kafir, mereka belum masuk Islam, Nabi sudah ingatkan. Para nabi ingatkan tentang sorga, Nabi mengancam dengan neraka. Itu orang kafir. Apalagi orang Islam, harus terus diingatkan mereka tentang sorga dan neraka. Nabi menyebutkan orang itu ketika dia melaksanakan ibadah puasa harus iman dan apa? Mengharap apa? Ganjaran, ada roja. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini hadis sahih dari Imam Bukhari. Kata Nabi, barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan ganjaran. Jadi ibadah, kalau kita ibadah mengharapkan ganjaran boleh. Kepada siapa mengharapkan ganjaran? Kepada Allah. Kalau kepada manusia enggak boleh. Kepada Allah. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan ikhlas karena Allah dan iman dan dia mengharapkan ganjaran, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang lalu. Sering ada orang mengatakan enggak boleh kita kalau ibadah ngarepin ganjaran. Justru Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an agar manusia mengharapkan ganjaran. Nabi juga menyebutkan demikian tentang sorga, agar kita mengharapkan apa? Sorga dalam kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib kita untuk ikhlas dan wajib kita untuk ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ganjarannya besar ya, puasa ini ganjaran besar dan hadisnya banyak dan panjang ini. Bahwa orang yang berpuasa itu dia mendapatkan dua kegembiraan di saat dia berbuka dan di saat dia bertemu dengan Allah. Dan juga orang yang puasa itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Orang yang puasa akan dijamin dengan dia akan masuk surga dari pintu apa? Ar-Rayyan. Dan masih banyak lagi dalilnya tentang ini. Kemudian tentang keutamaan bulan Ramadan, Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah turunkan Al-Quran di bulan apa? Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Kapan bulan Ramadannya? Di akhir Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dan juga sebagai pembeda. Jadi Al-Quran membedakan itu antara hak dengan batil. Kemudian juga di bulan Ramadan dikunci. Ini di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran kapan? Di malam apa? Malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ini malam yang diberkahi oleh Allah SWT. Bulan Ramadan Nabi menyebut dengan kalimat syahrun mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah, karena banyaknya kebaikan di bulan itu, baik malamnya maupun siangnya kebaikannya banyak. Maka dikatakan syahrun mubarak. Karena dikatakan barokah itu artinya kathratul khairi wa thubutuhu, banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan, itu namanya apa? Barokah.
Dan barokah ini harus kita tahu bahwa itu barokah atau tidak barokah, kembalinya kepada apa? Saya ulangi, jangan bengong, dengar baik-baik. Saya ulangi, kalau sesuatu ini dikatakan barokah, menetapkan itu barokah, kembalinya kepada apa dasarnya? Dasarnya apa? Dalil. Ketika orang mengatakan ini barokah atau enggak barokah, dalilnya mana? Ini air barokah, dari mana dalilnya? Harus dalil. Kalau dikatakan air hujan barokah, ada dalilnya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa air hujan itu mubarak, diberkahi oleh Allah. Air Zam-Zam diberkahi oleh Allah. Cuma air yang diminum oleh ustadz, kiai, barokah, dari mana dalilnya? Orang suruh minum semuanya, akhirnya sakit semuanya. Karena kiainya sama ustadznya batuk melulu. Jadi dalilnya mana mengatakan barokah? Harus kembali kepada apa? Dalil. Atau megangin ustadz ininya, atau sorbannya, barokah. Dari mana dalilnya mana? Nggak ada. Sampai air kobokannya diminum, barokah. Ada nggak? Ada. Sampai orang nyuci kereta di Jogja ini, airnya diminum. Ada apem barokah. Dari mana keterangannya itu? Ini semuanya syirik ini. Harus ada dalil barokah dan tidaknya. Dari mana keterangannya? Kalau zatnya Nabi barokah, betul zatnya Nabi barokah. Hanya untuk Nabi Muhammad SAW saja, tidak untuk yang lain. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW buang ludah, diambil oleh para sahabat. Untuk Nabi saja barokah. Air wudhunya diperlukan oleh sahabat. Keringatnya dijadikan minyak wangi. Ini rambutnya ketika dicukur, dijadikan obat untuk penyembuh. Hanya untuk Nabi Muhammad SAW saja, tidak untuk yang lain. Khulafaur Rasyidin tidak ada. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum enggak ada. Orang kemudian tabaruk dengan Nabi ada. Hanya untuk Nabi Muhammad SAW saja. Itu ingat tuh. Enggak untuk yang lain. Ini enggak semua orang cari barokah dengan fulan, cari barokah dengan, dari mana keterangannya? Jadi ada hari yang barokah, ada bulan yang barokah, ada malam yang barokah. Bulan yang barokah, Nabi menyebutkan bulan apa? Ramadan. Malam yang barokah apa? Lailatul Qadar. Artinya lihat itu, semua kembali kepada dalil dan semua ada dalilnya. Kemudian di bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu. Nabi yang mengatakan demikian, dibelenggu. Dan kemudian ditutup pintu-pintu neraka dan dibuka pintu-pintu sorga. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sahih, kata Nabi SAW, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghuliqat abwabun niran, wa suffidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ini adanya dari mulai awal bulan Ramadan sampai akhir. Sampai di hadis yang lain disebutkan, idza kana awwalul lailatin min syahr Ramadan suffidatish syayatinu maradatul jin wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannati falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah wa isnaduhu hasan. Kata Nabi SAW, apabila malam pertama di bulan Ramadan, dari bulan Ramadan dibelenggu setan-setan, yaitu Nabi sebutkan maratul jin, artinya setan-setan, jin-jin yang melewati batas. Ditutup pintu-pintu neraka dan tidak dibuka sedikit pun juga. Satu pintu nggak dibuka. Dan dibuka pintu-pintu sorga dan tidak ditutup satu pun pintu. Tidak ditutup satu pun pintu. Semua dibuka.
Dan ada penyeru mengatakan, wahai orang-orang yang mencari kebaikan, menghadaplah. Artinya berlomba-lomba kalian masuk ke bulan Ramadan ini, melakukan amal soleh. Dan orang-orang yang mencari kejelekan, tahan diri kamu, berhenti, jangan berbuat kejelekan lagi. Sesungguhnya bagi Allah, yaitu orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka, yang demikian adanya setiap malam. Jadi adanya setiap malam. Kemudian juga bulan Ramadan disebutkan bahwa di bulan Ramadan dikabulkannya doa. Doa-doa itu dikabulkan. Maka antum kesempatan itu di bulan Ramadan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar dan Ahmad, kata Nabi SAW, dan ini sahih riwayatnya, inna lillahi fi kulli yawmin walatan utaqa minan nar fi syahri Ramadan wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayustajabu lahu. Sesungguhnya bagi Allah pada setiap malam, setiap hari, maksudnya siang dan malam itu,